Oke, sebelum masuk keuangan, ini lanjut atau break? Ada pertanyaan mungkin? Bagaimana, Ci Vivi? Lanjut aja atau gimana? Boleh, Pak. Oke ya. Sambil diseling pertanyaan kali ya, Pak. Oh, boleh, boleh. Ya, Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan dulu ya, Pak. baik. Sebentar. Oh, di chat ya. Ya, di kolom chat. Saya baca dari kolom chat ya. Baik. Sebentar. Dari Pak Charles. Izin Pak bertanya, seberapa efektif subsidiari sudah bekerja dalam kontribusi kontribusi revenue-nya terhadap induk, Pak? Oke. Secara grup ya, IPCC itu berkontribusi kepada induk itu bukan merupakan yang tertinggi ya, tetap sebenarnya revenue source itu dari cabang pelabuhan Tanjung Priuk. Karena di cabang Tanjung Priuk itu sebenarnya tidak hanya IPCC atau pengelola terminal yang lain ada di cabang Priuk ya, tapi juga ada beberapa perusahaan lain yang memang bermitra atau berusaha di atas lahan pelabuhan Tanjung Priuk. Tapi yang terbesar adalah memang perusahaan yang kita berkonsorsium berpartner dengan mitra pengelola terminal global ya, seperti NPCT One, mungkin teman-teman tahu ya, New Priok Container Terminal 1, di mana kita bekerja sama dengan PSA dan Mitsui ya. Kemudian ada GICT di mana kita berpartner dengan Hutchinson. Jadi secara grup yang besar itu memang dari mereka, kontributor paling besar. Jadi cabang Tanjung Priok, kemudian terminal peti kemas, karena memang secara scale-nya itu, secara volume memang peti kemas itu saat ini ya primadona lah untuk kargo. Gitu. Nah, subsidiary yang ada tadi dari 17 ya pastinya bisa saling ini ya, saling support ya. Ada beberapa anak perusahaan yang memang bidang usahanya adalah supporting ya, seperti peralatan, kemudian IT, ya, kemudian juga electrical, ya. Tapi memang kontribusi revenue-nya tidak sebesar terminal. Ya, jadi memang pertama adalah cabang Tanjung Priok, yang kedua adalah terminal peti kemas, dan terminal Roro adalah yang ketiga. Baru setelah itu non peti kemas yang lainnya. Ya, jadi peti kemas sendiri kita pilah ya, ada beberapa tadi, ada NPCT One, ada GICT. Jadi kurang lebih begitu gambaran besarnya. Oke, terima kasih Pak. Semoga Pak Charles menjawab ya. Lalu mungkin kita tambah dua lagi, lanjut materi lagi ya Pak, supaya Ya, nggak monoton ya. ya, ya. Lalu ada pertanyaan lagi Pak, seberapa besar dampak merger ke penambahan revenue IPCC Pak? Ya, ini yang perlu memang kita coba gali lebih atau perhitungkan lebih detail lagi. Tapi saat ini tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam IPC Group atau Pelindo Bersatu itu IPCC itu satu-satunya anak perusahaan yang memang murni mengelola terminal Roro. Ya, murni mengelola terminal Roro. Nah, nantinya pada saat Pelindo Bersatu, artinya IPCC ruang lingkupnya itu akanlah jauh lebih leluasa atau fleksibel untuk menjangkau area lain yang di luar Pelindo 2, seperti Belawan, kemudian Makassar ya. Jadi memang tujuan outgoing cargo ya dari Jakarta itu memang paling banyak adalah menuju Makassar dan Belawan. Nah, saat ini kan di Belawan kan dioperasikan oleh Pelindo 1, dan mereka itu sifatnya masih terminal umum, jadi bukan dedicated terminal kendaraan. Kemudian di Makassar itu juga dikelola secara terminal umum, bukan dedicated terminal kendaraan. Jadi proses operasi, digitalisasi, jadi semuanya belum dedicated atau fokus secara pengelolaan secara Roro. Nah, kalau ini semua nanti bisa dikelola oleh IPCC, tentunya IPCC akan tumbuh ya, secara langsung juga nanti akan berdampak ke revenue juga begitu. Karena kalau traffic ini kan keluar dari IPCC kan di terminal tujuan juga akan dilayani kan, akan ada handling charge juga di sana. Ya, kalau IPCC juga ada di sana, berarti kan kita akan dapat revenue juga dari handling charge tersebut, dari pelayanan kapal, pelayanan penumpukan, pelayanan apa namanya,
cargo dooring ya atau receiving delivery. Jadi harapannya tentu saja dengan adanya merger satu Pelindo, dan memang arahnya nanti kan klasterisasi itu kan ada 4 ya. Mungkin sudah saya rasa nggak ada apa namanya, sudah pernah disampaikan bahwa akan ada 4 klaster. Ya, 4 klaster, ada peti kemas, non peti kemas, logistik, dan supporting. Nah, kita ada di non peti kemas. Di non peti kemas ini tidak banyak usahanya, hanya ada IPCC dan PT Pelabuhan Tanjung Priok multipurpose, satu lagi anak perusahaan di Pelindo 1. Jadi secara umum tentunya IPCC akan banyak peluang untuk bisa tumbuh, dan juga peluang untuk bisa ada penambahan revenue bagi IPCC. Begitu. Merger ini dampaknya berarti bagus ya Pak buat IPCC ya? Ya, dan kami sudah rintis sebelum merger pun dengan Pelindo 1, Pelindo 4, mereka sudah sangat welcome. Kita sudah melakukan beberapa kajian juga. Jadi intinya tinggal tunggu mungkin pada saat merger, berarti kan sudah ada satu komando lah untuk 1, 2, 3, 4 ini. Dan kalau kita bisa mengembangkan pelabuhan ini secara lebih efisien, dedicated terminal, ya pastinya kita akan menangani semua terminal ro-ro yang ada di Indonesia. Oke, mungkin Andre ada yang mau ditanyain, Andre? Lanjut dulu aja, Ci, silakan. Lanjut. Mungkin kita lanjut materi dulu aja ya, Pak. Jadi baik. beres langsung ya. Nanti kalau udah beres materi semua, kita langsung pertanyaan terus ya, Pak. Ya. Oke, silakan, Pak. Oke. Untuk kinerja keuangan 3 tahun terakhir, ya, kita bisa melihat di tahun 2020 memang sangat sangat anjlok dengan adanya pandemi COVID ya. Jadi baru pertama kali nih dalam sejarahnya itu kita membukukan loss di tahun 2020 ya. Jadi ada beberapa penyebab sebenarnya. Jadi memang karena COVID itu pasti ya. Tadi traffic itu bisa turun sampai mungkin berkurang 30% lebih tadi traffic itu ya, khususnya CBU, karena memang revenue stream kita mayoritas adalah dari CBU. Kemudian yang menyebabkan juga adanya penurunan dari sisi laba usaha adalah penerapan PSAK 73 ya, di mana untuk aset-aset sewaan itu ya itu akhirnya ya dicatatkan penyusutannya ya. Jadi ada pencatatan penyusutan secara straight line itu dari sejak awal 2020 ya. Sehingga memang biaya penyusutannya jadi sangat tinggi begitu ya dengan penerapan PSAK ini. Kemudian ada juga penerapan PSAK 71 di mana ada impairment ya dari piutang yang jangka waktunya lewat dari 1 tahun itu akhirnya dicadangkan sebagai beban gitu ya. Ya artinya nanti untuk menutupi possible kerugian akibat tidak tertagihnya piutang. Kemudian juga ada satu finding yang memang baru menjadi temuan bahwa ada pajak bumi bangunan itu yang belum dibayarkan sebagian ya dari tahun 2012. Ya, jadi ini kita selesaikan semua di tahun 2020 kemarin. Ya, kemudian ada beban-beban keuangan ya karena adanya bunga dari sewa. Ya, sebagai dampak dari implementasi PSAK 73. Jadi dari beberapa penyebab ini kita bisa melihat bahwa dari laba rugi ya revenue turun ya 31%, minus 31% di 2020, EBITDA juga turun ya, dan net income kita dari yang 2019 itu laba 135 miliar menjadi minus 23 miliar. Dari sisi neraca 2020 itu mengalami kenaikan ya kalau di sisi neraca ya aset. Kemudian kita juga mengalami kenaikan dari sisi hutang, equity kita mengalami penurunan. Jadi ini gambaran dari laba rugi dan neraca IPCC di tahun 2020 ya relatif dibandingkan 2019. Next. Kemudian next slide.
Ya, kalau dibandingkan dengan selama ini semester 1 ya, semester 1 2021 ini sudah ada perbaikan ya, kita sudah rebound di sini dibandingkan dengan semester 1 2020 itu pendapatan kita naik ya 32,7% ya. Kemudian EBITDA kita juga EBITDA malah turun ya, turun sedikit. Tapi laba kita bisa membukukan laba 14,8 miliar sampai dengan semester 1. Ya, jadi beberapa penyebabnya adalah memang sudah ada pertambahan dari produksi kendaraan, ya, sehingga otomatis kita juga IPCC trafficnya bertambah. Ya, kemudian ya peningkatan dari kegiatan handling, loading, unloading, baik kendaraan maupun heavy equipment. Kemudian juga kita melakukan beberapa efisiensi, ya. Kita mulai mengurangi biaya KSMU atau kerjasama mitra, kemudian biaya pekerja untuk yang TNO, ada beberapa beban juga gaji yang memang tidak penghasilan tidak terserap atau lebih efisien, dan harapannya ke depan memang kita akan semakin efisien dengan adanya blending ya. Saat ini itu internasional dengan operasional domestik itu kita pisahkan manajemennya. Tapi ke depan kita akan blending, ya tentunya ini akan lebih mendorong efisiensi dan juga skill juga secara positif akan lebih baik. Artinya skill personil kita di terminal internasional itu sama dengan yang di terminal domestik. Gitu. Kemudian biaya depresiasi itu bertambah ya seperti tadi saya sampaikan sebagai dampak dari penerapan PSAK 73 yang diamortisasi ya sejak 1 Januari 2020. Ya, kemudian juga tadi ada impairment dari sebagai dampak dari PSAK 71 yang diterapkan pada hutang usaha pada piutang usaha ya. Piutang usaha untuk mengcover potensi loss apabila piutang tersebut tidak tertagih. Kemudian ya PBB tadi sudah saya sampaikan. Kemudian beban keuangan ya karena beban sewa karena ada penerapan PSAK 73. Beban bunga beban bunga dari aset sewaan. Oke, next. Untuk realisasi pendapatan 2020 dibandingkan dengan 2019, kita bisa melihat bahwa memang pendapatan dari terminal internasional itu lebih besar dibandingkan dengan domestik. Ya, di tahun 2020 itu 76% revenue itu memang dari terminal internasional. Ya, tapi di terminal domestik ini mengalami perbaikan share-nya ya, kuenya ini pie-nya bertambah dibandingkan dengan 2019. Yang 2019 lalu hanya 20%, ini 24%. Jadi bertumbuh cukup baik juga nih ya. Iya. Dia berkurang tapi porsinya lebih besar. Maaf, ini penurunan trafficnya, tapi porsinya bertambah. Kemudian 2020 dibandingkan dengan 2019 untuk kendaraan CBU itu memang masih dominan di atas 70%. Ya. Next slide. Oke, realisasi pendapatan 2020 dibandingkan 2019 khusus untuk internasional itu kendaraan yang paling dominan ya dibandingkan dengan heavy equipment dan spare part. Di sisi domestik juga kendaraan yang dominan di tahun 2020 ya. Jadi ada pergeseran nih di 2019 heavy equipment-nya lebih besar 53%, tapi di tahun 2020 itu bergeser jadi kendaraan yang lebih tinggi ya. Jadi ini menjelaskan sebenarnya revenue perbandingan ya source of revenue dari 2020 ke 2019. Next. Oke, nah ini yang kalau kita bandingkan semester 1 2021 dengan semester 1 2020 ya. Dari sisi revenue internasional lebih tinggi
dari domestik ya sama tadi ya dibanding 2020 dibanding dengan 2019. Kemudian masih sama untuk porsinya kendaraan adalah yang dominan. Ya, jadi kendaraan CBU itu lebih dominan dibandingkan dengan kargo yang lainnya. Next. Dari aspek terminalnya ya, ini terminal internasional, revenue kendaraan masih dominan 75%. Selebihnya heavy equipment dan spare parts itu adalah selebihnya 25%. Kemudian di revenue untuk terminal domestik sampai dengan semester 1 itu kendaraan masih sama ya dibandingkan dengan semester 1 2020 bahwa kendaraan itu share-nya itu 61% dari total kargo yang dilayani. Jadi teman-teman semua kita bisa melihat bahwa sebenarnya sumber revenue yang paling dominan itu di IPCC adalah memang dari kegiatan di terminal internasional atau ekspor impor ya dibandingkan dengan terminal domestik. Kemudian kalau dari type of cargo kendaraan atau CBU itu memegang porsi yang terbesar juga, jadi kurang lebih 75%, baik di terminal internasional maupun di terminal domestik. Jadi belum ada shifting yang signifikan dari tahun ke tahun ya untuk di terminal di IPCC. Kemudian yang kelima ini strategi, prospek ke depan dan tantangannya. Jadi apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2020, jadi walaupun pandemi kita tetap melakukan beberapa pengembangan. Yang pertama kita mengintegrasikan sistem auto gate, ya. Jadi gate kita receiving delivery itu sistemnya sudah diintegrasikan dengan sistem yang ada di car maker. Jadi pada saat mereka ingin mengirim kargo, mengirim kendaraan atau alat berat menuju IPCC, itu mereka sudah melakukan announcement itu di sisi mereka ya. Jadi di-announce, kemudian apabila kapasitas sudah oke, kemudian persyaratan yang lain-lainnya sudah memenuhi syarat, maka kita akan memberikan memberikan permit, menerbitkan entry pass kepada mereka ya. Jadi kendaraan itu naik ke atas kendaraan car truck, dibawa ke terminal dengan sistem tapping kartu dan sudah tercatat. Jadi kendaraan itu masing-masing memiliki nomor yang unik. Ya kita menyebutnya VIN, Vehicle Identification Number. Jadi kendaraan ya dengan VIN tersebut itu sudah di-entry sejak di pabrikan. Dan nanti di gate itu dikonfirmasi dan yang memang masuk ke dalam adalah yang memang sudah terkonfirmasi sebelumnya oleh tim komersial kami. Ya. Kemudian penerapan dari Intaps ini aplikasi yang mengintegrasikan terminal operating system, ya kita memiliki CARTOS, jadi sistem operasi terminal yang spesifik untuk mengelola terminal RoRo itu terintegrasi dengan sistem kepabeanan. Ya, jadi kepabeanan itu bisa mencocokkan, ya khusus untuk ekspor impor ya, bisa mencocokkan atau bisa mengetahui kelengkapan dari syarat-syarat kendaraan ini, ya, kelayakannya, apakah surat-surat atau kewajibannya sudah terpenuhi berkaitan dengan kepabeanan. Ya, dan proses ini bisa untuk beberapa car maker itu sudah dapat kemudahan, ya, kemudahan artinya istilahnya pemberitahuan ekspor, ya. Kalau sebelumnya itu harus sudah selesai sebelum komoditas itu atau kendaraan itu masuk ke dalam terminal. Tapi dengan adanya kerjasama dengan bea cukai, dengan custom di IKT, maka pemberitahuan ekspor itu bisa menyusul, atau kendaraan sudah masuk dulu ke terminal, baru dokumennya bisa diproses belakangan. Nah, ini juga satu kemudahan yang ada di terminal IPCC. Kemudian Car Terminal Service Business Expansion sebagai logistic value chain, kita sudah melaksanakan juga kegiatan sebagai perusahaan bongkar muat atau stevedoring company yang ini merupakan sebenarnya bagian dari pelayanan di pelabuhan juga, tapi selama ini bisa dilakukan juga oleh perusahaan swasta ya atau perusahaan bongkar muat, dan IKT juga sudah masuk atau mengelola kegiatan bongkar muat ya sebagai perusahaan bongkar muat. Jadi beberapa customer kita ya seperti alat berat ya,
produsen alat berat, Cipta Kerida Bahari ya, sebagai logistik. Nah, kita yang menangani handling alat beratnya. Ya, kemudian untuk pelayanan stevedoring kargo milik Hyundai itu juga sudah kita kerjakan juga untuk internasional. Untuk yang domestik juga ada satu customer kita, pelayanan domestik ya. Kita yang melaksanakan kegiatan end-to-end-nya untuk yang di terminal. Kemudian beberapa perbaikan di lapangan, kita melakukan peninggian fasilitas lapangan, kemudian perbaikan ya, beberapa perbaikan gedung parkir juga kita perbaiki sehingga kondisinya lebih baik dan memenuhi kriteria dari customer kami. Ya. Kemudian ini juga kita secara langsung juga nih dilibatkan pada saat uji coba ya, atau operasional perdana waktu di Patimban. Jadi waktu operasional perdana Patimban di bulan Desember yang lalu itu tim kita yang di sana. Jadi teman-teman semua, salah satu stakeholder kita adalah government dan Patimban ini adalah satu proyek strategis nasional ya. Proyek strategis nasional dikembangkan untuk bisa mengakomodir pertumbuhan industri atau pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Ya, jadi memang Patimban Port ini sudah lama direncanakan jauh sebelum adanya pandemi, dan apabila kondisi ekonomi sebenarnya tidak mengalami goncangan pada saat pandemi COVID, mungkin ya kargo itu bisa juga sebagian ditampung di sana dalam waktu dekat ini begitu ya, di Patimban Port. Nah, saat ini untuk pengoperasian Patimban, memang IPCC tidak secara langsung mengelola terminal. Namun saat ini kita sedang menjajaki untuk bisa ikut di dalam pengelolaan di Patimban, ya, tidak langsung sebagai terminal operator, tapi kita bisa mengambil peran sebagai unit usaha yang juga membantu kegiatan bongkar muat di sana. Dan nantinya sebenarnya yang saat ini ada di konsorsium itu kan Pelindo 3 ya, itu nantinya juga akan melebur sebagai Pelindo Group. Ya, ini yang pada akhirnya kami tidak melihat ini merupakan suatu hal yang berdampak negatif kepada IPCC, tapi justru ini adalah satu peluang di mana kita bisa menunjukkan kolaborasi di dalam mengoperasikan terminal yang ada di Indonesia ya, bersama-sama di dalam payung Pelindo Bersatu. Next. Next slide-nya. Oke, ini yang prospek di tahun 2021, beberapa yang sudah pasti, sudah firm dan sudah kita laksanakan ya. Jadi memang kegiatan operasional bongkar muat ke depan kita akan laksanakan secara lebih intensif ya, mulai dari pelayanan gate sampai dengan kargo tersebut dimuat ke atas kapal. Jadi dengan Hyundai ini kita sudah sangat serius dalam membahas bagaimana nih kolaborasi ke depannya, karena target mereka memang tahun depan sudah mulai ekspor dan mereka sudah saat ini dalam proses finalisasi membangun fasilitas mereka ya. Kemudian juga kita kerjasama dengan Hyundai itu, Hyundai Group itu ada dua ya, jadi ada Hyundai Glovis Shipping lainnya, kemudian ada Hyundai Indonesia ya sebagai nantinya itu pengelola manufacturing Hyundai di daerah Cikarang nanti. Ya, kemudian saat ini secara simultan kita melakukan pendekatan kepada beberapa car maker ya, ada yang sudah hampir rampung ini ya, jadi ada agreement kontrak jangka panjang. Ya, ini diharapkan dalam waktu dekat ada beberapa yang kita bisa direct. Saat ini kita sudah punya direct kontrak dengan Toyota, kita punya kontrak 5 tahun dengan mereka sampai tahun 2024 ya. 2024 dengan Daihatsu juga sudah. Ya, dan harapannya menyusul segera car makers yang lain bisa memiliki direct kontrak dengan IPCC. Kemudian tren EV ke depan di mana pemerintah sangat mendukung untuk pabrikan
EV ya, electric vehicle, termasuk juga perlengkapannya, ya battery industries. Ya. Jadi ini juga kami melihat ini dampak yang sangat bagus juga untuk peningkatan throughput traffic dari kendaraan, ya, kendaraan EV. Walaupun memang mungkin butuh waktu sampai bisa betul-betul kendaraan ini bisa dilayani dengan baik ya dengan adanya infrastruktur yang memadai. Tapi IPCC sudah bersiap diri teman-teman. Kita sudah akan menempatkan ada charging stations di dalam gedung parkir kita. Jadi seandainya dibutuhkan kendaraan tersebut, ya nantinya apabila kita akan ekspor kendaraan EV itu sebelum dimuat di kapal ya, karena kan sebelum dimuat ke kapal itu lazimnya kendaraan itu istilahnya ditumpuk dulu atau diparkir dulu di fasilitas kita itu kurang lebih 5 sampai 7 hari. Bahkan ke depan ada request sampai 14 hari. Ya, jadi supaya tidak ada masalah, maka bisa di-charging dulu gitu ya baterai kendaraannya di terminal IPCC. Nah, kemudian dengan pulihnya aktivitas infrastruktur termasuk juga mining industry ya. Ya, yang memang recovery dari industri komoditas itu tentunya akan meningkatkan kembali demand dari alat-alat berat dan juga spare part-nya atau komponennya. Ya. Kemudian sinergi ya nanti dengan terminal di Patimban untuk melayani loading dan unloading. Ya ini juga kita berharap kita bisa ada sinergi ya dengan beberapa perusahaan. Dan juga nantinya penjajakan diskusi dengan Pelindo 3 ya, sister company kita, harapannya bahwa kita juga bisa ikut berkontribusi positif ya, berkolaborasi dengan pelaku usaha di Terminal Patimban. Ya, digitalisasi terminal ya harapannya akan semakin optimal. Pastinya ini bisa menciptakan efisiensi operasional dan bisa menekan beberapa biaya-biaya dengan penerapan digitalisasi. Next. Ya, ini proyeksi dari belanja investasi kita. Jadi kita akan melakukan perkerasan lapangan penumpukan, ya, ini di lapangan DKP kurang lebih 2 hektar, nilainya 31 miliar, kemudian perkerasan lapangan XPP kita menyebutnya ini, jadi ada lahan kosong 2 hektar, kita juga akan lakukan perkerasan. Kita sudah mulai untuk yang DKP, dan kita selesaikan tahun ini, dan untuk yang 2 hektar kita akan mulai prosesnya tahun ini. Kemudian untuk peningkatan layanan dan juga safety, ya, jadi ada perbaikan berat di lapangan E dan A, ya, kemudian ada penambahan untuk penerangan lapangan, ya, di beberapa area penumpukan kita, kemudian proses waterproofing sehingga artinya kan ada gedung parkir yang memang beberapa kendaraan itu ya terutama kendaraan yang value-nya tinggi ya, kendaraan mewah itu ditaruh di gedung, kita harus menggunakan waterproofing sehingga tidak terkena air gitu ya. Kemudian untuk pembangunan gate di domestic terminal, kemudian fasilitas gate ya seperti auto gate ya, palang pintu gate itu kita kembangkan. Ada rencana untuk membeli beberapa aset untuk membantu kegiatan operasional kita. Kemudian yang tujuannya untuk membuat pekerjaan kita lebih efektif ini kaitannya dengan digitalisasi. Jadi kita akan mengupayakan pembangunan digital office ya, jadi kegiatan perkantoran ya. Terlebih saat ini kan memang kegiatan WFH itu kedepannya akan menjadi new normal ya. Jadi segala aktivitas itu akan didukung dengan digitalisasi di kantor, dan juga kita akan membangun dashboard kinerja ya, yang nanti akan bisa menunjukkan kegiatan operasional maupun kinerja keuangan kita, dan kita akan mulai di akhir tahun 2021 ini untuk prosesnya. Jadi total belanja investasi kita proyeksikan ya kurang lebih 113 miliar rupiah. Next. Oke, demikian teman-teman semua paparan yang
dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran mengenai bisnis IPCC ke depan, peluang tantangan yang ada, dan juga harapannya IPCC ke depan bisa lebih besar lagi ya, dengan beberapa prospek yang tadi sudah kami sampaikan dalam presentasi kami. Demikian, Cik Vivi, teman-teman semua. Silakan mungkin ada yang ingin menanyakan lagi ya terkait dengan kami, presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rio ya buat penjelasannya, detail sekali ya. Mungkin ada yang mau ditanyain Pak, dari Pak Donald dulu Pak, ada pertanyaan Pak? Iya, makasih Cik Vivi. Makasih Pak Rio buat penjelasannya. Ya Pak. Menarik ya, IPCC ya. Tapi kalau saya lihat dari pertanyaan teman-teman tuh kayaknya udah banyak itu. Dan panjang kayaknya Cik Vivi. Jadi mungkin saya ambil dari ini aja ya. Saya banyaknya juga terkait dengan merger. Mirip-mirip ya Pak. Karena mungkin kita frekuensinya mirip, jadi pertanyaan agak mirip Pak. Iya. Ini pertanyaan teman-teman luar biasa nih, detail nih. Iya.